Udah coba aja dulu dari 3 drummer ini 2 skill banget sih Fer. Menurut gue kayak pasrah aja lah. Kenapa gue ambil lo, No? Karena lo yang paling simpel. Kalau yang ribet gue jadi susah main bass. Oh, jadi gue gak sejago itu. Jadi gue masuk metal. Lu tuh kayak yang all out banget lo kalau main drum. Dan beatnya selalu speed kalau gue ngeliat lo. Lu gak capek, Pak? Sekarang capek, Pak. Pas 40 ke atas lumayan capek, Pak. Tapi kadang Om Bagus juga suka ngehe juga. Gus, lo ngomong lu Gus. Gue tarik napas dulu. Oh iya, Eno-nya lagi capek nih kita ngomong. Jangan dibilang juga gue lagi capek. Cuman pernah juga waktu itu di Medan. Panitianya ternyata nggak bisa bayar sisanya. Bang, saya cuma ada motor sama laptop. Lu gue gimana caranya naik motor dari Medan ke Jakarta? Halo, ketemu lagi saya, sampai belepotan. Ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara Olimpiadir bersama teman saya Eno Netral, NTRL ya, NTRL. Ente Bahlul juga bukan. Sebenarnya Eno Gitara sih, Eno Gitara. Bukan drummer, bukan drummer. Bukan drummer. Drummer Doni dong. Doni drummer. DP. Gak tahu kalian anak saya. Gak tahu ya. Tahunya Tamara. Apa kabar Meno? Baik Om Ferdi. Ini banyak banget yang minta lu Coki Bagus. Oh gitu. DM gue. Tapi jangan sekaligus lah ya. Nah makanya kalau gue sekaligus kan Om Bagus di kita punya rahasia masing-masing. Iya. Beda. Biar dia tahu nanti pas nonton aja. Sialan ngomongin gue. Iya gitu. Meno, apa kabar? Baik. Baik. No. Itu orang tua banget tuh. Udah 2 kali lo tanyain apa kabar. Iya benar. Tapi lo berdiri udah bismillah duduk Allahu Akbar belum? Belum kan? Belum. Bismillah gitu. Oh enggak gitu. Enggak gitu. Bismillah. Ya Allah, Allahu Akbar. Duduk bismillah. itu udah jadi cangkeng. Ya. Nah, jadi di podcast gue nih, gue cuma mau nanya nih. Oke. Jadi banyak yang nyangka lu itu atau kita lah ya orang-orang. Oh enak kalau jadi kita tuh. Karena kita langsung dikasih kesempatan menjadi sesuatu. Mereka maksudnya udah jadi sekarang. Udah jadi sekarang, iya. Padahal kan sebenarnya banyak perjalanan yang orang nggak tahu. Yoi, bener. Nggak jadi gini. Kayak gini. Nggak langsung. Iya, ada yang nonton madep belakang ada, tapi tetap main. Jadi gue pengen tahu, lu itu awal nih, memang cita-cita pengen jadi drummer? Nggak ada kepikiran. Jadi awalnya itu emang kenapa dinamain, jadi bokap gue tuh namain yang cowok tuh gitara, kan gue cowok sendiri nih. Itu tuh gitara dari kata gitar atau memang nama kata keluarga? Gitar. Jadi bokap tuh seneng banget sama dulu Brian Eno, nama gitaris. Oh Brian Eno. Iya, okay, makanya dikasih nama Eno Gitara. Nah yang cewek-cewek itu gitari. Kakak gue tuh gitari, adik gue gitari, gue gitara gitu. Dan bokap tuh expect tuh untuk kayak gue main gitar, jadi lu dilesin gitar lah, gitar. Jadi lu dilesin? Lesin gitar, justru malah drum gue sama sekali nggak belajar. Jadi gitar, terus piano gue sempet les. Terus mulai SMP, barulah mulai ketemu teman-teman yang anak-anak band lah. Enak banget sih punya bokap gitu ya, mensupport lo di musik. Bokap gue boro-boro gue boleh musik. Nggak, karena dia tuh, gue udah tahu deh setelan bokap. Tiap sore tuh, itu jam 4 sampai sebelum maghrib, udah pasti dia pasang vinyl-vinylnya dia tuh yang Yes, The Police, King Crimson. Masih ada nggak? Gede-gede, masih ada. Vinylnya? Masih ada. Oh mahal sekarang. Yoi. Makanya tuh kayak temen-temen gue, banyak kayak, bokap tuh lebih seneng kayak, makanya kayak dibikinin studio, daripada lo main keluar, deh lo main kesini, main di rumah deh. Oh gitu. Jadi dari kecil udah dibikinin studio? Bikin studio, terus jadi studio latihan? Studio latihan. Dan alat-alatnya? Dengan alat-alatnya. Anjir. Tapi maksudnya jadi gue juga senangnya tanpa gue pun kayak teman-teman gue main di situ ngobrol sama bokap juga santai gitu loh. Jadi gue nya nggak gue belum nyampe nih, udah lo ngobrol dulu sama bokap gue deh. Berarti lu sama bokap lu sedekat itu? Iya. Nggak ada yang gue takut ada bokap gue tuh nggak gitu? Enggak. Wah, justru gue kebalikan. Serius loh. Gue soalnya si bokap ini nih sempet kayak gue mulai main di kafe, sempet main di kafe lah dulu. Disupport mau bokap? Boleh?
Boleh. Sedap. Top 40-an gitu. Dia nonton malah kadang-kadang. Terus kayak misalnya gue adisionalin siapa, begitu pas netral aja gue sempet Gitar waktu itu. masih main gitar, festival. Kalau festival jarang sih ya dia nonton. Cuman terakhir pas gue di netral itu sempet kayak gue nggak tahu gue main di Jogja. Sampai gue pulang, gue ketemu di rumah. Terus keren kemarin mainnya malam. Hah? Oh, dia lu nggak tahu dia nggak tahu gue. Dia terus kan apa segar buang papa di belakang gitu. Gue bilang anjing, gue dia ngelihat gue bercanda ngomong-ngomong kasar. Enak banget, aduh. Tapi sesantai itu sih dia. Nah, oke. Lu sih udah lah. Berarti lu happy lah ya. Maksudnya your masa kecil lu itu happy lah ya. Iya, maksudnya bokap nomor 1 sekolah memang gitu. Oh, sekolah harus terus gitu. Harus terus gitu. Gue tahu bokap gue juga sekarang sebagai orang tua ngerasain gitu. Pokoknya tanggung jawab gue sebagai orang tua, gue menyelesaikan anak gue sampai kelar sekolah. Tapi nanti kelar sekolah, lo mau jadi apapun terserah, bokap gue kayak gitu. Lu juga mendidik anak lu gitu? Karena tanggung jawab bokap gue sebagai bapak ya? menyekolahkan sampai anaknya kelar. Tapi setelah kelar, lo mau jadi apa? Yang penting positif. Bokap gue nggak masalah. Yang penting lu sesuka lah ya. Sesuka itu, dan maksudnya pas dilihat gue juga masuk netral, terus karirnya lumayan bagus gitu. Sampai gue inget banget dulu netral masih dibayar 5 juta, per. Gaji pertama gue 500.000, gue beli TV tabung. Oh, ini 5 juta bukan satu orang? Bukan. Satu band. Itu seneng banget tuh. Dan zaman sebelum Kristus kan mahal ya. Iya. Dapat 500.000 beli TV tabung gue. Oh, TV tabung. Masih ada ya TV Itu tabung pertama tuh. 13 inci. Iya ya. Kan gaya. Iya. Gaya. Yang penting duit sendiri. Nah, waktu lu pertama bisa dulu tadinya kan gitar. Kenapa tiba-tiba lu jadi drummer? Apakah gara-gara netral atau sebelum netral? Ya sebelum netral sih sebenarnya. Terus jadi bokap Kan nggak enak lu tadinya di depan begini, atau jadi di belakang. Nah, jadi ini panjang nih ceritanya. Jadi kayak gue long story short. jadi awalnya gue nggak berani banget nyentuh drum yang pas bokap bikinin studio itu. Okay. Kayak aduh, gue kayak main drum males gitu, nyentuh drum aja males, tetap main gitar. Terus kakak gue main, adik gue suka main juga gitu, yang cewek-cewek ya. Terus aduh, boleh deh, akhirnya gue coba-coba, dan kebetulan kayak ada 17 Agustusan pemain drumnya nggak ada. Ya udah deh, gue coba main gitu. Udahlah tuh gue main drum. Akhirnya mulai suka tuh, tapi tetap festival main gitar. Main gitar masih tetap, main drum cuman buat main di rumah Ancol gitu kan. Di Ancol dulu, Rabu Rock ya. Rabu Rock. Di pasar apa? Iya, pasar festival. Kan? Bukan pasar festival. Bukan. Seni. Pasar seni. Iya. Udah terus habis itu, setiap ikut festival tuh gue ngeliat selalu yang jadi gitaris terbaik, basis terbaik, vokalis terbaik. Drummer tuh jarang ada penghargaan. Yang nonjol gitu ya di drummer dan terbaik. selalu drum tuh kayak di belakang. Terus akhirnya gue kayak bokap, coba deh no, kalau kamu memang seneng drum, dengerin ini The Police gitu. Oh, ketukannya kan kebalik-balik tuh. Oh iya, The Police. Coba dengerin Nirvana gitu-gitu. Bokap dengerin tuh kayak Smashing Pumpkins. Oh, bokap yang ngasih referensi malah? Iya. Jadi banget. karena misalnya kayak akhirnya gue kayak kepicu kayak ini nggak bisa nih, maksudnya gue bukan ngerasa kayak gue di Indonesia pertama yang ini ya, maksudnya drum tuh kayak gue jadi kepengen kayak sebenarnya ini yang ngejaga gawang lo pemain drum gitu. Cuman kan orang selalu mikirnya di belakang, nggak penting, nggak apa. Padahal beat semua temponya di rhythm section gitu. Dan setahu gue Michael Jackson pun kadang bikin lagu itu dari drum, dari beatbox lah ibaratnya. Dan gue kepikiran kayak gue harus punya kepikiran nggak perlu jago sih main drum, tapi maksudnya punya ciri khas gimana biar bisa dilihat orang. Gue lebih seneng kayak ya mungkin kayak ada yang mainnya jago, tapi orang ngeliat kayak ini jago banget yang main, tapi siapa yang mainnya gitu. Gue lebih prefer kayak mungkin suara gitu misalnya. Ini suaranya bagus banget, tapi siapa yang nyanyi ya? Gue mending Om Bagus, suaranya Om Bagus nggak jelek kan? Tapi orang tahu ini bagus. Ini Om Bagus yang nyanyi. Ini bagus nih. Karena apa? Sebenarnya bukan memuji ya. Namanya bagus. Namanya bagus. Siapa nih vokalis ini? Bagus. Gitu. Dia udah enak, namanya udah bagus. Namanya udah bagus. Jadi gue lebih prefer ke situ, lebih kayak membuat, dan kebetulan begitu gue masuk netral, pas nih bandnya bertiga, jadi gue bisa kayak naikin karakter masing-masingnya punya karisma masing-masing lah gitu.
Nah, waktu lu masuk netral pertama lu bikin yang pertama bikin tuh siapa sebenarnya? Netral tuh awalnya siapa aja sih? Netral tuh awalnya Bagus, temen SMA lah ya. Lu tuh teman SMA lu? Enggak. Oh, bukan. Om Bagus sih gua. Masih gitunya juga. Om Bagus sih gua. Gua kan 10 tahun beda. Om Bagus sama siapa? Om Bagus. Dan dulu setahu gua gitarisnya itu Didit. Didit Saat. Oke. Bagus Didit. Star Rabbit. Stars and Rabbit. Terus sama si Bimo. Oh, oke. Cuman oh ini senior semua. itu yang gue tahu tuh ya. Oke. Cerita si Om Bagus cerita. Nah, si Didit jarang latihan, akhirnya gantilah Miten. Oh, Miten. Oke. Pas udah mereka jalan bertiga album tuh. Album tapi ya mereka ya? 3 album kan. Dari album Walah, Tidak Enak, sama si album Minggu Ini, Bimo cabut. Ditawarin lah gue sebenarnya. Jadi gue kenal pertama tuh sebenarnya sama Miten. Sama Miten sama Ateng Fudu. Ateng Fudu. Sering main ke studio gue lah mereka latihan. Terus ngejam. Terus gue lagi ada band dulu kan. Band gue Jakarta kan. Dulu band lu apa? Jakarta. Terus, no mau nggak ngisi di netral gitu? Wah, gue bilang. Tapi lu udah tahu duluan netral lagunya kayak apa? Gue nonton waktu yang Jakarta Pop Alternatif yang sama Beastie Boys lah. Gue masih di bawah tuh. Om Bagus. Mau dong langsung lu? Langsung mau. Gue bilang ya udah coba aja dulu dari 3 drummer ini ada Tony Trax, ada si Hengki sama gue. Ini 2 skill banget sih, Fer. Menurut gue kayak pasrah aja lah. Nggak masuk juga nggak apa-apa gitu loh. Lu nggak skill cuman style ya? Dan ternyata juga bukan itu juga. Oh, bukan? Jadi ternyata Om Bagus bilang, kenapa gue ambil lo, No? Karena lo yang paling simpel. Kalau yang ribet gue jadi susah main bass. Jadi gue nggak sejago itu. Jadi gue masuk netral. Karena gue bego. Jadi kalau waktu itu netral basisnya bukan Bagus, misalnya Indro gitu. Bukan lu gue pasti yang main. Karena gue mainnya rata aja udah. Ini keren sih. Oke. Terus lu keterima nih. Belum ada gitaris? Gitaris belum. Oh, oke. Masih Miten waktu itu. Miten. Cuman Miten kan sempet lah ya maksudnya rehab dan lain-lain lah segala macam lah ya. Ada problem gitu. Sempet gue cuma berdua sama Bagus tuh rekaman album yang oke deh. Sempet berdua dibantuin sama Didit juga. Oh, Didit juga. Gua sama krunya Miten waktu itu. Cuman emang kontrak ya udahlah emang harus bikin album berdua deh gitu. Hajar tuh berdua. Setelah itu si Miten emang bener-bener mau cabut. Akhirnya baru karena gue sering dulu coaching klinik bareng Coki gue tarik. Oh, si Cemas itu. Gue dengar kan balik berdua tuh gue abis klinik balik berdua sama Coki naik kereta. Nih anak bass jam kan. Iya Terus dia ambil dengerin headphone gitu. Lu dengerin lagu apa sih, Cok? Nah, nih, Limp Bizkit lagunya, Korn. Lu ngapain bass jam? Lu masuk netral aja. Iya. Boleh, kapan latihan? Kita nginep rumah gue dulu aja, gue bilang gitu. Jadi pulang dari Solo tuh, nginep tuh di rumah gue dia. Dicekokin terus. Gue bilang udah, kulik aja berapa lagu dulu. Habis itu latihan. Maksud gue ngerasa kayak sama Coki tuh, apa ya, memang Miten bagus, dua-duanya bagus gitu. Cuman maksudnya ada perubahan dari fresh jadinya. Fresh, cuman benang merah netral nggak hilang sama dia juga. Gitu, gue senengnya. Katanya bener nggak itu yang si Coki kan sama gue nguliknya di base campnya Bass Jam misalnya lagunya. Langsung manggung gue di mana Stardust apa di mana? Di ini Embassy. Manggung di Embassy. Langsung ditawarin tour. Jadi lu dia tuh nggak ada. Mulai sekarang lu jadi member nggak ada tuh gitu. Press conference gitu. Nggak ada. Gue aja juga nggak kayak gitu. No main. Gue sebenarnya netral apa bukan sih? Sampai tengah-tengah rekaman nih anjing gue juga belum di ini. No. Lu masuk netral gimana? Ini udah setengah rekaman kali. Jadi nggak ada. Ini tengah-tengah rekaman di rumah. Nggak ada seremoninya, shake hand gitu. Nggak ada. Ya, emang gokil sih ya. Sepang itu aja. Nah, netral itu sebenarnya alirannya apa? Nah itu mungkin orang kayak bilang. Tadi si Coki nggak bisa jawab. Gue pun sendiri sebenarnya yang mengkonotasi netral band punk itu justru malah fans-fansnya sendiri gitu. Malah dulu awalnya grunge karena dulu lagi hype-hype-nya Nirvana terus bertiga bilang netral grunge, terus udah gitu keluar Green Day.
Netral dibilang kayak punk, terus keluar Blink kayak pop punk dibilang gitu. Jadi kita juga bingung apa ya, alternatif aja deh gitu. Jadi lu bilangnya pop alternatif aja ya? Aja lah, jalan Alternatif pintas apa kemana-mana gitu. Iya Karena juga kalau sih. dibilang, Nah itu maksudnya banyak yang gue juga apa ya genrenya apa jadinya ya? Masuk kemana-mana banyak banget kan sebutannya. sebenarnya kayak makanya kayak anak-anak tuh bikin lagu sebebas itu sih Fer, jadinya nggak kepatok. Ih ini terlalu jazz banget, ini terlalu gini. Nggak ada. Ya udah pokoknya ini kita kayak gini. Lu kalau bikin lagu sistemnya ngejam? Ngejam. Memang pengennya tuh yang kita mainin, apa yang kita mainin waktu bikin lagu, sampai waktu rekaman, sampai waktu manggung, itu yang kita suka. Enaknya sama terus. Enaknya sama terus. Jadi gue nggak ada beban buat main pas rekaman, beban buat buat manggung gitu. Jadi nggak ada part yang nggak enak menurut lu semuanya dan memang lu yang lu pengen. Emang yang gue pengen gitu. Wow. Nah, Enaknya di situ. Netral udah berapa album? Aduh, gue sampai lupa. 10 apa ya? 11. 11. Ini di 11 berikut yang sebelum lu. Berarti yang sama lu Bangsat 3 kan nggak sama gua berarti Bangsat 8 ya. 8. Itu termasuk Sama The Best 1 berarti 12 ya. The Best termasuk kan sukses nggak apa tuh? penjualan? Termasuk sukses sih. Dan yang paling sukses menurut gue ya album Terbang Tenggelam itu. Terbang Tenggelam ya. Tapi pendapatan terbesar itu selalu dari manggungnya. Dari manggung. Udah Dan pasti lu dari kan manggung. nggak terbantahkan manggungnya terus-terusan. Lumayan pas setelah mulai si Terbang Tenggelam itu sampai Garuda tuh sampai gue sebenarnya gue enak juga sama itu lagu. Maksudnya apa ya? Emang nggak terbantahkan si lagu-lagu itu tuh yang bikin kita masih jalan sampai sekarang gitu loh. Gokil sih emang. Gitu. Itu salah satu pionir juga sih. Makanya gue lagu selalu, yang bukan pop. Iya, gue pengen bikin, maksudnya kayak bikin beat. Kan yang paling susah tuh kayak bikin part yang anthem. Gitu. Iya. Apalagi kalau mungkin nyanyi gampang ya. Cuman kalau di drum tuh kadang-kadang kayak gimana orang bisa kayak udah denger dari drum awalnya aja tahu Udah tahu lagu langsung. apa gitu. Oh, lu mau bikin kalau vokalis kan ada. Oh, ini suaranya ini suara Meli. Ini lagu kayak gini, ini lagunya si ini. Lu pengen drum juga begitu. Oh, ini Eno nih. Misalnya ada orang yang bikin kayak gitu, lo ngikutin Eno gitu. Makanya gue bikin kayak lu mau jadi iya. kayak Lintang, terus Trademark. kayak trademarknya gue bikin kayak Terbang Tenggelam. Dulu kita pernah rekaman. Elemen ini yang oke sih menurut gua. Waktu itu pernah rekaman Tendangan Halilintar ya. Jadi kita berdua rekaman langsung nih live berdua. Elemen sama Netral bareng nih. Dang gitu kan. Itu lucunya pas bagian gua nyanyi kayak Elemen, pas bagian bagus nyanyi langsung jadi Netral ya. Tapi itu gue suka sih loh crossing genre kayak gitu. Gokil. Maksudnya jadi sesuatu ya musik baru jatuhnya gitu loh. Iya. Karena kalau nggak ada ya sekarang kayak di luar aja lu mau kolaborasi sama siapa? Anak hip hop sama anak rock, misalnya anak Britpop apa mau kolaborasi sama itu malah menurut gua kayak jadi musik yang baru gitu. Iya, Jadi bebas-bebas aja. Nggak perlu mengkotak-kotakan musik gua anak ini nih, gua anak ini nih, gua nggak pernah kayak gitu sih. Kalau gua ngeliat lu kan mainnya with style lah kalau gue bilang. Lu tuh kayak yang all out banget loh kalau main drum. Dan beatnya selalu speed kalau gue ngeliat lu. Lu nggak capek Pak? Sekarang capek Pak. Pas 40 ke atas lumayan capek Pak. Serius. Lumayan. Maksudnya udah mulai mengatur song list. Ya. Terus Sini-sini mengatur Gus bagian sini lo ngomong dulu ya gitu. Gue capek. Tarik napas dulu. Tapi Dulu nggak ada ya? Dulu nggak ada, bisa hajar terus. Tapi kadang Om Bagus juga suka ngehe juga gitu. Kayak Gus lo ngomong lu Gus, gue tarik napas dulu. Oh iya, Enonya lagi capek nih kita ngomong. Jangan dibilang juga gue lagi capek anjing. Ini supaya ngambil supaya jangan kelihatan mau dikasih tahu. Tapi nggak apa-apa, kayak kejadian-kejadian di panggung kayak gitu tuh kocak sih gitu, seru. Jadi kayak bener-bener anak-anak mainnya tuh nggak sekedar main, kayak cicetnya aja, kayak tektokannya tuh seru aja gitu. Oke. Di panggung. Tapi lu realize nggak bahwa lu nggak akan mencapai kayak pop yang berjuta-juta kopi. Iya. Lu realize. Is okay nggak dengan itu? Gue Still happy aja udah. Iya sih, karena gue nyaman dengan di situ gitu loh. Iya, maksudnya kalau percuma kayak gue main tapi beban gitu. Karena kan ini musik kan
apalagi yang udah menghasilkan ya, suatu hobi yang menghasilkan itu kan udah enak banget ya. Kecuali kalau kita ya taruhlah misalnya kita suruh kerja kantoran tiba-tiba kan mungkin nggak se-happy itu gitu. Jadi gue kayak ngerasa kayak genre gue di sini, ya udah ini gue nyaman main di sini gitu. Mungkin di ATF pun lagu-lagunya ya nggak sekeras netral ya. Cuman maksudnya dia manggil gue ATF tuh Andre Talent and Friend. Ya berarti tahu resikonya dengan maksudnya resiko ibaratnya kayak gue main power fill in ya sebebas gue. Tapi gue kalau masalah beat gue nggak pernah ngerubah. Gue selalu menghargai orang yang bikin beat gitu karena bikin tapi beat dengan itu susah. Style lu gitu dengan aja. Style gue. Nah gini kan kadang-kadang orang kan yang gue seneng tuh dari Netra salah satunya adalah biasanya orang memang punya ego sendiri, terserah. Tapi pas pada di tengah-tengah suka ngikut ya kita rada ngepop dikit yuk biar kepancing sama orang gitu. Iya. Lu enggak ya? Enggak sih. Kalau memang pop pun emang kita yang mau gitu dan maksudnya oke lah bikin kayak bukan karena pengen kayak orang ya? Bukan kayak yang Coki bilang mungkin lagu rindu ya kayak gitu. Itu juga memang kayak ya udah ya tapi style kita jangan sampai hilang gitu, benang merahnya jangan sampai hilang. Tetap maksudnya orang tahu biarpun lagu slow ya ini lagunya netral. Paling orang kayak cuma bilang netral jadi agak lebih soft ya sekarang gitu. Lu di lagu rindu itu mainnya gimana Pak? Flat, polos, bener-bener nahan. Ada rimshot nggak? Nggak ada rimshot tapi bener-bener flat. Flat, rata gitu terus sampai habis. Feel-nya? Cuman paling mungkin kalau pas lagi ref gue ngambil di right, lagi song di ahead. Feel-nya cuma deng-deng doang gitu? Nggak feel paling bisa cuman di floor sama di snare jang. Iya. Nahan banget tuh. Temponya tuh bener-bener kayak Dia 6/8? Ya 6/8. Wow. Lu belum pernah dengar kan Netra bawain 6/8 dan slow ya? Slow. Nah, gue juga pengen maksudnya di situ kayak kan orang kalau ya gue main kebut ya pasti kayak tadi aja. Iya. Om Ferdi aja bilang udah orang tahu lah gue main kebut. Iya. Cuman gue pengen juga gue bisa juga lo main kayak gini tapi dengan style netral gitu. Lebih beban mana? Sebenarnya gue happy juga sih main seperti ini. Kalau gitu. untuk itu, nih dua ini dimainin happy ya. Tapi untuk ada yang, yang pengen mana? feel di sini gitu. Itu sih bisa gue akalin di panggung juga ya. Kadang-kadang kayak kita bikin versi kebutnya yuk. Kan lagu sendiri juga gitu. Udahlah tinggal kita bikin versi kebutnya. Cuman terkadang kayak kalau lagi rekaman emang udah gue maunya kayak gitu. Lu udah mindset lu udah dikunci begitu ya? Mindset gue itu nggak akan kepancing untuk ngambil yang aneh-aneh tuh. Iya berarti. Gue pokoknya pengen lu bisa disetel ini lu ya? Iya, gue pengen orang dengerin ini lagu, dengerin enak gitu. Jadi orang dengerin lagunya nggak mikir. Kan kadang suka ada, drama susah ya. Ini drama gimana ya? Kan orang mikir. Gue pengennya orang menikmati gitu. Berarti kalau di sini gue ngelihat, ya itu nomornya 40-an ya. Nggak usah lagi pengen kelihatan jago sih. Gimana caranya ngenakin lagu? Ngenakin lagu, iya benar. Gue juga gitu sih. Karena apa ya? Ngeliat orang kayak berarti lagu kita udah enak ya. Karena ngikut dengan jari. Iya kan dengerin itu berarti salah satunya beat kan. Makanya kayak kalau misal gue nge-cover lagu orang, cover apa gitu, rata-rata jarang sih gue pernah ngerubah beatnya. Mungkin kalau fill in, iya gitu. Kayak cuman kalau beat, gue menghargai orang bikin beat tuh susah pasti gitu. Pernah nggak sih lu bawain lagu nih, misalnya setelah di netral ya? Diajakin artis lain untuk ngedrum, sendiri selain si bawain lagu dia, tapi ngepop pernah nggak? Nggak pernah. Dan gue juga nggak akan. Jadi, lu tolong isiin drum gue dong di sini gitu, pernah nggak? Ada nggak gitu? Nggak pernah. Cuman kalau misalnya memang ada pun, gue nggak akan mau kayak lo mainnya nanti kayak ini nggak mau. Ya lo udah minta gue untuk main di situ. Lu harus tahu ya. Lo harus tahu style gue tuh kayak gini gitu. Percuma aja kalau nggak lo cari session player yang bisa nyamain lagu itu gitu. Sayang dong lo, maksudnya ibaratnya kayak ya bukannya gue ngerasa gue punya style ya enggak, cuman maksudnya ya sayang aja kalau misalnya lo mau sama kayak di kaset, mendingan lo cari session player gitu yang bisa nyamain. Bayar lebih mahal tapi dapetnya cuman gitu-gitu aja, session player aja. Men, terus sama satu lagi, ini yang ada di kepala gue aja. Ini kan lu band, lu kan
cenderung laki, keras gitu. Yang nonton perempuan banyak nggak? Waktu itu sempet, makanya salah satu lagu Terbang Tenggelam tuh salah satu lagu yang gue suka karena itu mencairkan NTRL penonton-penonton yang cowok. Terus bini gue suka lagu Terbang Tenggelam gitu. Berarti lagu Terbang Tenggelam nyampe ke cewek masuk gitu kan gitu. Cuman kalau begitu pas konser gitu kayak ada nih sekali di indoor lah ya, di Hard Rock zaman dulu gitu. Wah, pas sebelum main depan udah cewek-cewek semua nih, wangi lah pokoknya lah. Cium wangi, wah udah seneng banget nih gua. Udah 2-3 lagu tiba-tiba ada yang dari tengah buka baju pakai singlet doang gini-gini. Ceweknya bubar. Aduh, ini ganggu banget. Kenapa mesti ada ini? Dan kan kalau lu kan termasuk dari zaman kita ya, dari zaman gua pas masuk Elemen kan, waktu pas Netral keluar dia udah, gua taunya pas lu ya, gua nggak tahu pas Bimo soalnya. Ngenya pas lu waktu itu. Lu kan dengan rambut yang luar biasa kan gitu-gitu. Wah, gimbal. Digimbal, pokoknya macam-macam deh gitu ya. Jadi lu tuh ini banget gitu, apa namanya? Berandal banget gitu waktu itu. Iya nggak sih? Kelihatannya ya. Seberandal itu nggak di band itu? Lu mabok juga nggak bareng-bareng waktu dulu? Gua iya. Satu band? Nggak satu band, gue sendiri. Jadi tuh gue bisa kayak tur nih, Fer, 8 kota waktu itu. Itu gue nggak ngelihat siang sama sekali. Maksudnya cuman sehari doang. Jadi nih turnya tuh Bali, Makassar, terus tiba-tiba bisa ke Bogor. Oh, Semarang. Retail gitu ya, muter ya, bukan yang gitu. Satu pulau gitu. Dan jadi sampai pertama gue ingat banget di Bali tuh. Di Bali gue masih ngeliat matahari lah tuh. Soundcheck siang, istirahat sore, malam main, habis main gue clubbing. Mabok tuh udah pasti. Pindah kota, berangkat pagi kan. Berangkat pagi, hari kedua udah mulai gak ikut soundcheck tuh. Tidur gue seharian. Tidur seharian, bangun, langsung main, malam mabok lagi. Itu aja selama 8 hari. Berarti lu mabok waktu itu. Mainnya mabok apa enggak? Enggak. Oh, kalau main sober? Main sober, tapi lebih cepat. Karena pengen cepet-cepet mabok. Dulu main kebut banget no gitu. So, gue takut ketinggalan lagu partinya. Jadi cuma lu doang? Gue doang. Si Coki bagus gak? Enggak. Gue sama kru-kru gue biasanya sampai kru gue yang capek udahlah gitu. Tanggung ini tinggal beberapa hari lagi kok. Gila ya stamina lu ya. Stamina lu gokil lo. Gokil. Sampai kru gue, kita pulang bisa diinfus nih Enggak, tenang aja. Enggak, tenang, kalau nginfus juga gue gitu. Nah, Netral itu kan panggungnya banyak banget. Paling murah bayar berapa? Yang itu tadi tuh. 5 juta. 5 juta itu. Pengalaman pertama gue tuh. 5 juta tapi gue happy banget. Tapi 5 juta juga happy dong. Happy banget di era itu ya. Cuman pernah juga waktu itu di Medan. Jadi si panitianya ternyata nggak bisa bayar sisanya. Oh, ada yang pernah gitu? Ada. Terus udah gitu gimana caranya nih? Kita juga, Bang, saya cuma ada motor sama laptop. Gue gimana caranya naik motor dari Medan ke Jakarta? Terus akhirnya gimana? Akhirnya dikumpulin beberapa laptop sama handphone. Akhirnya mereka bayar mereka jual. Terus akhirnya dibayar pakai. Akhirnya cash akhirnya. Pernah begitu? Pernah. Wah, iya tuh. Banyak lah ya yang aneh-aneh kayak dulu gitu. Dulu soalnya ngarepin bayar dari tiket kali apa dari gimana. Dari tiket, penjualan atau apa gitu. Apalagi kan kayak acara-acara kampus kayak gitu. Cuman ya anak-anak kayak ya udahlah nikmatin aja. Cuy, kayak berarti kayak pengalaman aja yang kayak gitu-gitu. Akhirnya untuk manggung-manggung berikutnya ya jarang sih ada kejadian kayak gitu. Ada mungkin tapi maksudnya anak-anak udah prepare duluan gitu. Lu seenak kelihatan sama gue. Seenak itu nggak pertemanan kalian? Kan kalau gue ngeliat kayaknya lu berteman asik banget bertiga nih kayak seenak itu nggak aslinya? Iya sih senyaman itu. Senyaman itu. Dan maksud gue biarpun sekarang bagus di Bali ya gitu. Misalnya kalau kayak ketemu ya ngobrolnya masih tetap nyambung aja gitu. Nah iya kayak itu juga bagus di Bali. Lu latihannya gimana? Lu pas pada saat kesana nggak? Lu kok nggak mikirin kita nih apa? Nggak ada tuh. Gue ada sih kayak Gus, ntar latihan gimana? Gampang lah, ntar gue tinggal ke Jakarta. Bener lu ya gitu. Ya udah begitu bagus juga di Jakarta bisa sampai 2 minggu, sebulan gitu. Terus dan kayak selama itu tuh kayak kita nongkrong yuk gitu di rumah Coki kayak entah apa gitu. Kadang kayak makan-makan aja kayak
terus ngobrol-ngobrol doang, kadang nggak ngobrolin musik sama sekali. Nah di situ maksudnya kadang kita dapat satu visi misinya tuh di situ malah justru bukan di band gitu, karena Berarti menurut lu nongkrong lebih bagus daripada cuma latihan dong? cuma latihan iya gitu, cuma Bonding. maksud gua buat bondingnya gitu. Malah kadang kayak dari nongkrong itu kan suka dapat ide gitu. Iya, Kadang iya, nongkrong di rumah Coki yang ada komputer dan yaudah yuk kita bikin beat aja gitu, bikin beat nanti tinggal bikin lagunya apa segala macam. Lu suka kayak gini. Oh iya. Bikin jadi secara jarak walaupun ombak jauh nggak bikin kita jadi jauh sama dia juga sih sebenarnya. Sesantai itu sih. Mungkin karena ya udah 30 tahun juga, Fer. 30 tahun ya Netra? Ternyata dari 92 kan. Ya gila juga sih. Sebegitunya ya. Lu gak pernah solo album pernah lu? Nggak pernah. Side project pernah. Ombak pernah solo album gitu. Iya, lu Tapi nggak pernah. gitar misalnya? Kan lu Nggak pernah. Paling kalau side project iya dulu pernah sama ada SOB, dulu ada Real Ego, ada si... Oh, side project ya? Nah, side project. Cuman anak-anak pun kayak bikin side project itu nggak pernah ada yang kayak sebel atau marah atau... Nggak ada ya? Nggak ada. Seenak gitu Malah ya disupport. pertemanan kalian ya? Kalau kalian rekaman ini kan cuma bertiga. Buat gua ya bertiga oke lah. Banyak yang bisa di arrangement, maksudnya yang menuhinnya di sini, yang ini kayak gitu kan. Pada saat manggung apa pernah ada additional gitu? Hampir nggak pernah sih. Pernah. Cuman kalau misalnya apa? kayak kebutuhan kayak misalnya kita pengen tampil sesuatu yang beda yuk. Pakai misalnya waktu itu pernah pakai DJ. Misalnya waktu itu kan sempat ada yang sama Tuan 13. Oh, Tuan 13. Iya. Ya udahlah Itu kan kita pakai collapse, DJ kayak gitu-gitu. Cuman kalau overall kalau misalnya manggung kita bener-bener bertiga sih, Fer, gitu. Bertiga. Pernah nggak pakai backing vokal gitu? Nggak pernah. Lu nggak backing juga nggak? Nggak. Coki kadang-kadang Coki nge-backing. Jadi bener-bener Karena lu gila, kayak bagus. kali gue udah ngos-ngosan ngap-ngapan nge-backing. Iya kan soalnya cuma bertiga. Iya. Lu nggak pernah pakai backing vokal. Berarti bagus aja nih 1 jam manggung. Dan gua pun kayak gimana caranya begitu lagi Coki interlude, otomatis kan kalau ada gitar 2 ada rhythm, main rhythm. Gue gimana caranya nutupin supaya Si rhythm itu nggak ada, jadi lu keisi sama lu. Gue nggak isi. Iya, gimana caranya lu hebat lu ngaransemennya. Iya, maksud gue cara ngakalinnya ya kayak begitu gitu. Jadi kayak Om Bax pun kadang kayak oke, misalnya Coki lagi interlude atau apa, Berarti dia bisa jalan juga, bisa grong-grong. Jalan sih enggak iya. Tapi bisa di chord gitu di sama chord dia. sama dia. Iya, itu juga salah satu pertanyaan gue. Iya, pernah kok ada kita lagi latihan, ada ibu-ibu masuk di tempat studio latihannya, ibu-ibu bapak gitu bilang, tak kira ramean, cuman bertiga. Berisiknya sih iya. Berisik sih. Iya. Lu pernah nggak main sama orkestra gitu? Belum. Kepengen ya lu? Kepengen sih gua. Iya kan, Kepengen. lucu juga ya? Lucu sih. Lucu. Bikin pakai orkestra gimana jadinya ya? Dan maksudnya bener-bener tapi lagu netral yang bener-bener dirubah banget ya. Gue pengen banget kayak ngerasain main dengan orkestra dengan apa ya? Gue main drumnya nggak serusuh itu, kayak gue kebayang deh, gue seneng banget waktu ngeliat Nirvana Unplugged itu. Iya. Itu Dave Kan Grohl bisa. Dia bisa Dan ini. Dave Grohl bisa main sepelan itu. Itu sih makanya. Itu bener sih. Lu harus bikin, Pak. Gokil sih. Dino. Bikinin nih Om Dino. Ini pokoknya Yo nih bikinin. Bener. Tapi gue bilang belum pernah loh netral. Gua sih nggak hayal tadi. Kebayang nggak netral 3-an. Tahu-tahu di belakangnya ada orkestra. Dan aransemennya mau nggak mau harus dirubah kan? Iya. Karena kebutuhan musiknya emang harus begitu. Itu gue pengen banget Gua nonton, main sepelan itu gitu, kayak senahan itu gitu. Gue karena ya ngerasa kayak gila sih si Dave Grohl yang main biasanya live kayak gitu, dia bisa sekalem sampai akhirnya the best performance dia adanya di di situ, di Unplugged itu kan. Yang dia gitu kan. Iya. Itu menurut gue memang the bestnya Nirvana sih. Iya kan. Nggak nyangka pas diakustikin sebagus itu. Sebagus itu. Bikin pengen banget gue. Ya pokoknya kalau ada IO, ada yang mau, ada yang sponsor mau bikin orkestra, gue langsung DM Eno. Gue kalau disuruh jadi bintang tamu gue.
Oh iya. Konsep ide. Iya. Pasti itu. Pokoknya lagunya jadi santai lah pokoknya. Jadi netral man. Ada elemen dikit. Tapi iya lu keren. Nah terus gini dong. Lu sekarang nih, lu kan dulu kan memang kita kan harus rekaman itu adalah bukan dunia apa, mimpi kita kan. Dengan susah payahnya akhirnya kita ketemu label dan segala macam. Sekarang masih sama label nggak lu? Sekarang udah nggak sama label. Jatuhnya Pak labelnya tuh agregator luar gitu ya. Iya, maksudnya udah produksi sendiri. Produksi sendiri. Gimana menurut lu sekarang sama yang dulu? Lebih enak musisi sekarang apa musisi zaman dulu? Sebenarnya untuk mempermudah lebih enak musisi-musisi sekarang ya. Mempermudah rekaman dan berkarir. Ya? Berkarir ya. Cuman gue ngerasa beruntung. Lo ngerasa beruntung nggak sih Fer? Hidup pernah di dua zaman. Di dua zaman yang dari analog ke digital gitu. Karena sampai sekarang pun si Coki itu nggak pernah mau kayak Cok ini beatnya sama copy paste aja. Nggak, main lu sampai habis. Coki nggak mau, main lu sampai habis gitu. Tapi emang bener gue. Tapi itu yang menurut gua anak-anak sekarang jadi nggak ada tanggung jawabnya sama alat musik, ngeremehin alat musik, ngerti nggak? Jadi kayak nanti di panggung gampang lah, di panggung kita latihan gitu. Lu bener-bener nggak ada copy paste ya? Nggak ada. Main sampai habis mainin gitu. Jadi kayak cuman yang kecuali vokal ya? Kecuali vokal. Anak-anak mempermudahnya sekarang kan kayak gampang lah. Misalnya, beatnya sama nih sampai habis ya udah kita copy paste aja gitu. Iya. Kalau menurut gue itu mempermudah waktu ya. Jadi waktu cuman kalau gue tetap harus mainin sampai kelar sih gitu. Karena gue nggak mau kayak nanti di panggung menggampangi alat musik tuh gue paling nggak suka gitu. Anak-anak sekarang kan jatuhnya jadi kayak gampang lah kayak. Berarti lo nggak menghargai alat musik lo ya gitu. Tapi lo tau nggak, gue pernah rekaman di Amerika. Gue nyewa studio rekaman lagu gue sendiri. Pas gue bilang ini sama sih, kita copy paste aja. Jangan, nggak boleh pak. Iya. Berapa gue? Kalau di Indonesia ini udah gue makin nih. Duit gue. Gue bayar lu. Kenapa lu ngatur-ngatur gue hidup gue? Jangan. Terus aja sampai habis. Jangan di copy paste. Gila nggak? Iya, di rata-rata kayak gitu. Coki juga kayak gitu tuh. Iya, gue di Amerika gitu pak. Jadi, oh gitu ya? Jangan. Main lagi aja. Oke. Gue jadi main nurut loh gue. Iya, itu lagu yang slow yang gue bilang itu tadi, itu gue mainin sampai habis. Sampai habis ya? Sampai habis gitu. Dan emang apa ya? Emang Cok, ini di sini kayak ada turun naik ininya. Enggak apa-apa, manusiawi. Gue lebih seneng kayak gitu dia bilang. Terus menurut gue juga iya juga sih. Dan gue jadi berasa main di panggungnya juga enak nantinya gitu. Dan lu kalau rekaman berarti lu kan harus tetap pakai metronom dong. Ada kalau yang lagunya kebut banget gue gak pakai metronom. Lu bener-bener. Jadi orang ngikutin lu. Iya. Jadi lu dulu suruh jalan. Yang lain ngikutin lu. Ngikutin aja main bareng. Berarti kalau itu mau dimasukin pakai metronom udah nggak bisa tuh ya? Udah nggak bisa. Bener, itu yang skang beat tuh yang kayak dutak itu udah. Sudah nggak bisa ya? Makanya karena gue bilang setight apa metronomnya gitu kan? Tek udah nggak kena tuh ya? Nggak kena. Gue di 2 kali lipatin juga. Jadi malah mengganggu gitu. Ya. Makanya gue udah sikat aja. Itu pernah malah side project-an gue yang sama Coki ada yang Black Seed itu. Iya Black Seed yang kaktus panggung kita. Iya. Itu satu album nggak pakai metronom. Itu bener-bener. Itu siapa sih vokalisnya? Si Satrio. Itu gokil loh. Gokil itu. Gue kata itu, tapi gue seneng. Masih ada tuh orang, ya? Masih. Salam ya. Iya. Itu gila tuh, itu Black itu. Dan rencananya kita kan masih 2014 ya. 2024 ini kayak mau bikin 10 tahun. Semoga ya 10 tahun lah. 10 tahun. Manggungnya sih nggak 10 tahun. Nggak pernah manggung. Tapi keren lagu-lagu gue keren. Dan ini banget apa namanya, gue dimaki-maki mulu sebagai penonton. 18 tahun ke atas lah itu. 21 malah. Keren. Nah terus, gue denger nih sekarang nih, lu kan bikin project kan baru nih sama Andre. Lu ditarik. Andre Taulani bikin waktu itu kan sama Raffi tadinya, main drama Raffi kan. Terus kok jadi lu?
Nah itu gue nggak sebenarnya nggak tahu jelas ceritanya kayak gimana. Cuman dia kayak tiba-tiba ngontak gue. Si Andrenya langsung? Andrenya langsung. No kita mau main nih gitu. Gue sih udah kepikiran memang drummernya udah lu aja deh. Terus gitar Tepi gitu. Main bass siapa ya gitu. Ntar pokoknya kita cari additional bass lah pokoknya gitu. Nanti Bab si Tora belaga pura-pura main aja dia. Ya pokoknya di panggung gimmick aja gitu. Akhirnya gue sih ayo aja gitu. Terus sekali main di Solo itu dia ngerasa nyaman banget. Oh main lo sempet? Main. Bawain lagu apa? Jadi bawain lagunya dia, Stinky, lagunya Netral, Sorry. Dan dia juga bilang, ini gue bawain lagu ini, gue bayar lo ke Haki. Oh ya oke, gue bilang gak masalah gitu. Fair lah dia. Terus dia ngerasa nyaman dengan gue sama Tepi. Dan gue ngeliat kayak passion ngebandnya dia nih lagi naik lagi nih. Udah tahu, gue dari waktu itu udah kan? bilang. Dia kayaknya lagi sampai kok latihan serius banget deh. Kayak bener-bener kayak mungkin dia sebenarnya capek ya pulang dari lapor Pak itu kan udah syuting seharian ya. Hilang capeknya Pak. Iya latihan malam tuh tetap latihan gitu loh. Jadi dia emang kayaknya lagi ke arah situ lagi. Gitu. Nah, ada bikin lagu juga nggak? Rencana dia sih kayaknya kita perlu ya nggak usah bikin album lah ya, paling nggak kayak EP atau single gitu. Ya gue sih boleh aja Pak Haji kalau lo mau kayak kita bikin bareng-bareng aja gitu. Oh sistemnya kayak netral aja ya? Biar sama-sama enak, lo juga nyanyinya enak, gue bilang gitu. Jadi kalau mau memang bikin single gue sih hayu aja, gue ngikut aja. Gitu. Nah, cuman singlenya juga harus tahu ya lu dengan style lu ya. Kayak gitu. Andre bagus-bagus lagunya. Dia bisa bikin lagu di tempat itu anak. Iya. Dia bisa bikin langsung itu anak lumayan loh. Iya, bisa spontan bikin. Dia bisa bikin nada. Bisa. Jadi gue bilang ini sih ya musisi sih ya tadinya. Nah yang gue pengen tanya lagi satu lagi. Mahal dong dibayar. Kalau udah urusan Om Andre kan lebih mahal dari netral kan gue tanya. Itu aja gue pengen tanya. Lumayan. Kalau kata orang lumayan lah daripada lu manyun. Nggak ada jawaban. Tapi memang sekarang sih udahlah kita juga jangan ngoyo gitu maksudnya. Lagi nggak ada panggung di sini terus kita terus ya kalau kerjain aja. Dan maksudnya kayak gue juga ngeliat si Pak Haji ini, si Andre ini juga nggak ngerasa lu mainnya gini ya, lu mainnya enggak ya? Enggak, bener-bener dia tuh sesantai itu ternyata orangnya, bener-bener kayak nah gitu enak kayak gitu. Loh gue pikir gue takut kayak apa gue kekerasan ya, kalau emang bukan gue ya, kalau emang gue nggak cocok gue juga nggak apa-apa, gue nggak maksain juga gitu. Cuman ternyata dia bilang ngerasa gue nyaman sih main sama kalian gitu. Oh ya udah berarti emang dengan gue main kayak gitu dia udah aman gitu. Jadi cocok syukur enggak lah masa iya. Kan gue takut biasanya rata-rata power gue kekerasan gitu loh. Dan ternyata dia nggak apa-apa, memang pengen bikinnya kayak gitu. Ya dia mau keluar dari stinkinya juga. Kayaknya. Iya kalau jangan kayak gitu lagi. Kan alatnya gila Pak, mahal itu. Yoi, sadis tuh tempatnya Mandre tuh. Gue pernah di sana ya main. Buat latihan aja simbalnya Zildjian. Aduh, sadis. Ini buat latihan dipakai. Iya. Tapi jangan salah, gue juga latihan pakai Zildjian. Terus ini apa namanya? Udah berapa kali panggung? 2 kali. Udah 2 kali. 2 kali. Panggungnya tuh sejam. Berapa lagu Pak? Sejam 10 lagu. Nggak mungkin ngelawaknya banyak. Iya ngelawaknya banyak. Paling jatuhnya 7, 8. Lebih dari sejam sih. Bisa lebih dari sejam ya. Pokoknya 10 lagu. Tapi kayaknya kadang lebih karena emang lebih banyak ngelawaknya gitu. Iya. Cuman gue kayak maksudnya di situ ngerasa kayak seru-seruan aja sih gitu. Iya. Enak aja gitu. Lu kayak liburan ya? Kayak liburan main di situ. Jadi semua ntar kayak misalnya Tepi lagi lagu, misal bawain lagu dia gitu, misal bawain Sempurna gitu.
Ya udah gue isi kabas aja main. Oh iya. Biar kelihatan sesantai itu. Biar gue kelihatan kerja aja. Cuman Nggak mungkin nggak mungkin. Oh iya, mudah-mudahan abis ini beneran ada ya singlenya. Semoga. Karena gue memang gitu, gue lagi seneng kalau yang musisi lama bikin lagi, karena menurut gue umur mah nggak jadi masalah, Pak. Iya, terus gue kayak ngelihat orang kayak si Om Andre nih, Pak Haji ini lagi kayak jiwa musiknya lagi tinggi gitu. Gue seneng aja gitu, kayak ini orang jadi banyak ide gitu. Yeah. Jadi kayak pengen bikin ini gini. Nggak masalah, maksudnya walaupun nggak tercapai, cuman paling nggak kayak ide-idenya tuh bisa jadi masukan yang ya siapa tahu kejadian gitu dan jadi bagus gitu. Kalau gue sih gitu aja. Iya sih. Apapun kayak gue bikin band umumnya ya seru-seruan aja gitu. Ya, dan ternyata seru. Iya kan? Karena kita nggak selalu di sini, ada penyegaran lah gitu. Penyegaran, dan gue juga kayak misalnya main nama ini gue nggak main ini yang biasa gue mainin netral. Gue kan punya ada kesukaan, gue dengerin lagu sering, gue dengerin lagu Britpop, dengerin lagu apa gitu. Nah, gue maininnya di sini. Ngeluarin yang kita mau dibuka di sini ada di sini. Karena di netral nggak mungkin nih gue mainin kayak gini. Ya udah gue mainin di sini gitu. Tapi Pak, gue sih terus terang gue nih belum denger nih lagu lu yang pelan. Gue pengen denger lo netral bawain lagu pelan, itu gue belum pernah denger, men. Oh ya? Gak tahu, gue gak kebayang. Tapi gue taruh di sini ya. Di sini gue dengerin. Coba maksudnya gok sih. Sepelan itu sih, sepelan itu. Pak. Dan memang Coki udah bilang belum di album ini nggak ada distorsi? Nggak ada distorsi. Nggak ada distorsi sama sekali. Lagu ini pelan semua, nggak ada. Clean semua, nggak. Oh, clean semua. Clean, nggak ada distorsi gitarnya. Mau lagu kenapa sih nggak lagu ngasih? cepet, lagu pelan. Clean semua. Clean semua. Cok, sampai gue cok. Nggak crunch. Crunch dikit. Enggak, gue mau clean gitu. Si gila. Si geblek. Nggak apa-apa, oke. Cara nyanyinya bagus tetap. Oh, nggak yang. Cuman beda. Tapi dia di sini lebih menyanyi sih. Lebih menyanyi. Gue denger. Lebih nyanyi. Lu nggak cobain? Lu ikut nyanyi, Coki. Nge-backing iya. Gue akhirnya nge-backing kalau buat di ini ya. Kalau lagi rekaman. Lagi rekaman nge-backing. Ikutan nge-backing gitu. Aduh. Lo mesti denger sih lagu sebelumnya. Iya, gue pengen denger. Gila, Pak, ini gue sejarah ini. Belum pernah denger. Gak pernah kebayang lu main pelan. Makanya gue bilang tadi, Cok. Lu kok kenapa? Kebayang gak, Cok? Si Eno mainnya pakai rimsat. Tak gitu. Kan culun banget ya gue. Orang Coki. Itu juga dia kan, oke, lo mau pakai clean. Oke, lagu ini kayak, kan gue bikin chord pertamanya gue nih gitarnya. Ini petik terus sampai habis. Iya. Lu yang ide gitu. Lu siksa dong ya, Coki. Kan lu mau clean nih, gue kasih petikan semua. Petik terus. Nanti kalau kan gue kasih lagunya apa ya, bukan yang pelan sih, yang gue mau kasih nanti apa? Yang gue ini yang Coki kan yang Rindu, yang ini Kita judulnya. Kita ya. Nah ini lu lihat single-singlenya. Ada yang Rindu, ada lagi yang Kita. Pokoknya dengerin semua video klipnya sama video lirik dan ataupun apapunnya. Lu dengerin dan komen. Menurut lu gimana lagu yang baru ini? Soalnya gue juga pengen denger cepet-cepet sih. Ini berarti oke sih, keren. Karena harus sesuatu yang beda sih, lu harus yang iya belum sih, pernah. karena gue nggak menutup kemungkinan buat dengerin musik-musik sekarang ya, walaupun nggak gue dengerin detail gitu ya. Gue sama istriku kan beda 9 tahunan lah, dan bini gue tuh dengerin lagu-lagu sekarang, dan dia kayak dengerin lagu ini deh Beb, dengerin lagu ini deh Beb. Gue nggak gitu, gue stuck di sini. Emang gue kalau dengerin sendiri stuck di 90s gitu, cuman buat kayak sound, buat kayak part musik gitu, kayaknya gue ngikutin anak-anak sekarang juga gitu. Kayak kan dulu patokan intro, song, bridge, ref gitu. Lo nggak usah ada bridge pun anak-anak sekarang nggak apa-apa. Lo mau ref taruh di depan pun sekarang juga nggak apa-apa gitu. Iya. Nah jadi gue ngikutin itu-itunya juga gitu. Iya. Jadi bebas-bebas aja. Kalau dulu kan ada pakem. Ada pakemnya. Song harus 2 kali dulu baru ref gitu. Kalau zaman tahun 80 gitu kan. Iya. Zaman kita song, ref, song, ref. Belakang AA semua. Terus interlude nanti ada koda. Iya. Pokoknya itu sekarang tuh udah memang dilanggar sih semuanya. Justru itu jadi sesuatu yang baru ya. Dan gue maksudnya nggak
dengan mendengarkan itu nggak malu kayak lu dengerin musik anak-anak sekarang ya gue pasti dengerin lah karena gue nggak mau di stuck di situ aja, mau beregenerasi juga buat fans-fans gue yang baru gitu. Jadi gue tetap dengerin. Iya sih benar juga sih kalau yang sekarang sih lebih ya dulu kan kita kan di drive kan. Iya. Di drive sama TV sama radio. Jadi kita memang harus begitu. Video klip aja harus 3 menit. 3 menit kayak gitu. Sekarang sih. Kalau sekarang kan semua dengernya di handphone masing-masing, terserah, nggak ada yang bisa itu. Dan lu tuh gue mengingatkan lu tuh dulu pernah disebut kayak si itu, siapa yang sekarang pacaran sama si Kardashian? Oh, Travis Barker. Nah, lu tuh Travis Indonesia, dibilang ini. Tapi iya sih, pas gue ngeliat si Travis, gue nggak pernah lihat, pas ngeliat, anjing jago ya main Iya, jago ya. Maksudnya gue emang ngefans juga sama dia gitu. Dan orang bilang kayak, Travis Indonesia, kayak Travis gini. Ya gue nggak masalah, emang gue juga suka gitu. Cuman maksud gue, dia sejago itu, gue juga nggak maksain buat kayak dia, jadi kayak dia. Gue mengambil kayak yang, ini masuk akal nih, bisa gue mainin nih gitu. Dan gue nggak maksain, wah dia bisa ya main kayak gini, gue harus bisa gitu. Enggak, nanti jatuhnya menyusahkan gue sendiri nanti di panggungnya. Ya gue gitu. Terus ada lagi satu lagi tuh yang kayak zaman dulu tuh gue drummer seneng siapa? Siapa? Tommy Lee gitu. Tommy Lee kan? Tommy Lee juga itu juga gila, gokil. itu juga itu salah satu favorit gue. Stylenya tuh. Iya. Dia tetap dengan style dia ya. Dia pernah datang suruh pakai jas, cuman digambar jas nggak pakai baju. Gue bilang nih Eno banget nih Eno, lu kan gitu juga tuh kan keluar dengan asal. Iya maksudnya kayak dulu aja kayak acara misalnya red carpet gitu. Bini gue itu celana pendek apa gimana? Iya. Gue memang begini gitu kayak gue masa lu kan kalau datang ke AMI atau apa kan cuek-cuek aja. Iya kadang gue secuek itu gitu ya, oke kadang rapi tapi rapi dengan style gue gitu, pakai kemeja bawahnya tetap begitu ya, ada celana pakai kets kadang ada. Dulu kan nggak bisa, dulu kan kalau rapi harus pakai sepatu rapi. Zaman sekarang udah kayak zaman dulu ya kan. Lu dulu rapi pakai kets ya. Iya pakai kets gitu kan, sebenarnya nggak masalah juga gitu karena itu kan udah image-nya kita ya. Kita nge-build image itu kan susah banget, Fer. Misalnya Om Fer juga sampai kayak gini nge-build-nya. Terus tiba-tiba lo dibunuh karakter lo, suruh jadi rapi, jadi itu bukan kan kita gitu. Bukan kita kan kayaknya malah jadi awkward ya. Iya, jadinya awkward gitu dan jadi malah nggak pede nanti lo di sananya gitu. Gue sih menurut gue pemakaian gue kayak gimana gitu. Yang penting gue pede gitu di sananya juga nyaman. Berarti sebenarnya lu adalah orang yang rebel juga ya untuk diatur ya. Iya sih, gue nggak bisa sih. Pokoknya gimana gue aja gitu. Iya, gue kayak gitu. Oh iya, dari musik begitu juga, stylenya juga begitu. Style juga gitu. Meno ini mukanya nggak gitu ya, mukanya baik-baik, tapi ganteng, tapi santai ganteng. Pasti banyak nih yang suka nih. Tapi iya, drummer ganteng itu ada Eno salah satunya, Didi Riyadi, Tio tuh, itu drummer ganteng. Dulu dibilangnya di majalah kan suka ada kan dulu, drummer ganteng ini. Dulu ada Pak. Ada. Kalau nggak salah apa yang suka gitu-gitu. Ya? Ada drummer ganteng ini. Gue kaget loh. Dulu sempet kayak masuk di majalah apa ya dulu. Terus ada kayak Boy of the Week-nya gitu. Iya ada gitu. Lah ada gue. Apa ya lagi nih Boy? Tapi lucu. Zaman dulu tuh lucu loh. Tapi seru yang kocak. Lucu. Jadi kita tuh malah ada yang benter cupu. Ada yang gitu. Ada. Mantap. Gue bilang keren sih. Aduh Meno, thank you ngobrol-ngobrol Meno. Sama-sama, thank you. Gue seneng banget dan yang udah minta Eno ada di sini, alhamdulillah bisa. Terima kasih juga yang udah minta dan yang untuk datang ke sini. Ada di kepala gue udah keluar semuanya, gitu. Ternyata yang gue belum tahu akan gue lihat nanti Eno main pelan. Terus hayalan gue mudah-mudahan terjadi, netral pakai orkestra. Amin. Gue juga. Ini berkat lu nih. Tapi kalau lu jadi, lu undang gue. Iya pasti. Gue di depan VIP ya. Kalau bisa lu nyanyi juga satu lagu. Gila lo. Enak di depan doang. Gak boleh dong. Itu gila. Masa ide lu di depan nonton doang? Itu hayalan gue ngeliat lu gitu. Aduh. Habis keren sih. Kamu seenaknya udah nyuruh orkestra cuma nonton nyanyi. yang pakai baju rapi ya. Yang pakai baju rapi. Iya. Pelan bawa. Amin mudah-mudahan. Amin semoga ya. Thank you Meno. Salam buat keluarga. Mudah-mudahan di Andre and Friend have fun terus dan ya. jadi karya. Amin. Dan buat kalian yang nonton sampai habis, jangan lupa. Thank you banget. Gue appreciate banget. Jangan lupa
yang tadi ada video klipnya dari Netral. Kalian lihat video klipnya, itu kita sangat appreciate kalau sampai situ, dan komen seperti apa, suka, nggak suka, keren, nggak keren, sebutin aja. Itu gue penting buat kita ya. Penting banget. Jadi kritik apapun. Ya, itu masukin penting. aja. Terus sama follow Instagramnya Eno. Gua kasih di sini dan ada link-link lagu-lagunya di sini. Jadi thank you banget. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Bye. Bye. Thank you, Om Ferdi. Sama-sama.